Shalom saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu dan selalu dalam hidup kami. Satu kerinduan kami mau dengaran akan firman, maka berfirmanlah Kau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Bilangan pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Begini firman Tuhan. Ke-70 orang tua-tua setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi, tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Demikian firman Tuhan. Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Pertanyaan yang sama mungkin juga dan seharusnya hadir dalam kehidupan kita. Pertanyaan apa itu? Musa berkata kepada Yosua bin Nun, apa itu? Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Itu sesuatu pertanyaan yang penuh arti. Itu sesuatu pertanyaan yang harusnya menjadi bagian dari perjalanan kehidupan setiap kita selaku pribadi yang mengenal karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan ini dibicarakan, disampaikan ketika kita baru saja kemarin memperingati Pentakosta, turunnya Roh Kudus, kita diharapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang digerakkan oleh Roh itu dalam hidup kita. Sehingga sekali lagi pertanyaan itu hadir dalam hidup kita. Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau Tuhan sekarang bertanya kepadamu, apakah engkau begitu giat mendukung pelayanan firman Tuhan di dunia ini? Apakah engkau begitu giat mendukung pekerjaan Tuhan di tengah-tengah komunitasmu, di tengah-tengah kehidupanmu? Sekali lagi, apakah engkau giat? Mari kita menjawabnya dengan hati yang takut akan Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa pertanyaan itu terjadi? Tentu seperti yang kita baca bersama tadi, karena ada seorang Yosua yang mengatakan cegahlah mereka. Padahal Eldad dan Medad dipenuhi oleh Roh Allah. Entah apa yang ada di dalam pikiran Yosua ketika itu. Ya bisa saja mungkin dia merasa bahwa Eldad dan Medad itu bukan bagian dari situasi itu, bukan bagian dari curahan Roh Kudus itu. Tapi kita harus positive thinking. Mungkin Joshua mau mengatakan,
Seharusnya itu adalah milik orang-orang yang ditentukan, dan dia tidak mau kuasa Roh Kudus itu disalahgunakan atau disalahartikan orang-orang di sekitar kehidupan mereka. Maka pertanyaan itu datang kepada Yosua, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Dan itu juga menjadi alasan ketika Musa merasa dia tidak mampu atau begitu terbeban sekali membawakan bangsa Israel dengan sungut-sungut, dengan segala sesuatu yang begitu, sampai kalimat tegar tengkuk itu dibranditkan bagi mereka, distempel bagi orang Israel ketika itu di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Lalu Musa meminta kepada Tuhan agar diberikan pelayan-pelayan yang mau mendukung, pelayan-pelayan yang mau memberikan hatinya mendukung kegiatan, mendukung pelayanan seorang Musa. Dan tentu saja seperti yang kita baca tadi, 70 orang dari tua-tua bangsa itu dipilih, dan Tuhan memberikan Roh Allah kepada setiap mereka. Tidak lain adalah agar pekerjaan pelayanan itu, agar pekerjaan kepemimpinan itu bisa lebih ringan diembankan kepada seorang Musa. Atau jangan-jangan pernahkah kita berpikir, misalnya membayangkan bagaimana rombongan bangsa Israel yang berjalan berduyun-duyun menuju tanah Kanaan hanya menyampaikan satu pesan saja. Dulu tidak ada toa, dulu tidak ada handphone, atau dulu bahkan tidak ada pengeras suara yang kita kenal pada saat ini. Hanya menyuruh berhenti saja, kita bisa bayangkan bagaimana rumitnya. Hanya menyampaikan satu pesan saja, bagaimana rumitnya dengan banyaknya orang bangsa Israel ketika itu. Belum lagi persoalan makan minum sebagai bagian dari latar belakang konteks ini. Memang sangat berat sekali bagi seorang Musa memimpin bangsa yang tegar tengkuk itu. Kita kembali kepada firman Tuhan. Lalu dia memilihkan 70 orang tua-tua. Dan inilah pemimpin yang sebenarnya yang mau diajarkan kepada setiap kita. Bahwa seorang pemimpin itu bukanlah seperti pemimpin apa yang kita kenal, manajemen tukang sate. Dia yang potong, dia yang bakar, dia yang ngibas, lalu dialah segala-galanya, dialah semuanya. Tapi Tuhan mengajar Musa untuk berbagi akan pekerjaan pelayanan itu. Itu makanya Musa tidak sependapat dengan Yosua ketika Yosua mengatakan, cegahlah mereka. Sebab justru orang-orang seperti Eldad dan Medad itu, orang-orang yang dipenuhi roh itu, haruslah mengambil bagian pelayanan, mengambil bagian memberitakan, mengambil bagian menunjukkan bagaimana karya Allah itu, karya Tuhan itu terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Dan itu adalah kesaksian yang hidup di tengah-tengah perjalanan kehidupan setiap orang percaya. Maka Yosua salah memahami keberadaan itu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Benarlah apa yang dikatakan oleh tema kita pada saat ini, bahwa kuasa Roh Tuhan tak terbatas. Kenapa? Tidak lain adalah Eldad dan Medad yang tidak berada di perkemahan ketika 70 orang itu diberikan Roh Allah itu. Eldad dan Medad tidak berada di sekitar mereka. Tapi benarlah bahwa kuasa Roh Tuhan itu tak terbatas. Meskipun Eldad dan Medad tidak berada di dalam komunitas itu ketika itu, tapi mereka
dipenuhi oleh roh Allah itu. Dan benarlah sekali lagi saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa roh Tuhan tak terbatas. Kuasa roh Allah itu tidak terbatas terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Dan tidak ada yang bisa membatasi roh Allah bekerja untuk setiap kita. Tidak juga tembok rumahmu. Tidak juga pribadi-pribadi yang merasa mampu untuk menutup diri dengan keberadaan kuasa roh bekerja atasnya. Kuasa roh Allah tidak terbatas. Masih ingat khotbah kemarin? Bagaimana Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam ruangan, ke dalam rumah ketika para murid berkumpul dengan ketakutan. Roh Allah tidak terbatas. Kalau roh Allah itu mau bekerja, mau berkarya di dalam kehidupan kita, maka tak satu pun bisa membatasi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, mari mengimani kuasa roh Allah yang bekerja atas setiap kita. Dan biarlah kita digerakkan oleh roh Allah itu menjadi pribadi, menyukakan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, minimal kuasa roh Allah itu bekerja seperti apa yang kita kenal dalam lirik lagu itu. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kuasa roh Allah akan menggerakkan kita. Kuasa roh Allah itu akan memampukan kita menjadi alatnya, perpanjangan tangannya di dalam hari-hari kehidupan kita. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa lagi yang mau diceritakan, dikisahkan dalam situasi ini? Tidak lain adalah jangan membuat dirimu menjadi pribadi yang eksklusif di dalam pewartaan firman Tuhan. Kesalahan Joshua seakan-akan dia mau mengatakan bahwa kalau bukan barisannya, kalau bukan bagiannya, maka itu tidak benar. Kalau bukan dari persekutuannya, maka itu tidak benar. Eldad dan Medad dianggap bukan bagian dari dirinya. Lalu akal pikirannya mengatakan bahwa mereka tidak berhak untuk itu. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cemburu itu silakan saja, tapi biarlah cemburumu sesuatu cemburu yang positif. Jangan karena engkau tidak sependapat dengannya, jangan karena engkau tidak satu persekutuan dengannya, lalu mengatakan orang lain itu salah dan tidak benar. Kecemburuan seperti itu pasti tidak diberkati oleh Tuhan. Tapi cemburulah ketika engkau tidak melayani Tuhan di dalam kehidupanmu, padahal kuasa roh Allah ada dalammu. Jangan seperti Joshua yang justru mengatakan mencegah orang-orang yang kepenuhan roh Allah. Tapi baiklah setiap kita justru membiarkan roh Allah yang bekerja untuk setiap orang percaya di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Lalu apa yang menjadi refleksi bagi kita saat ini? Yang pertama, jadilah pemimpin seperti Musa yang mau berbagi dalam pelayanannya. Yang kedua, berbagilah dalam hidup ini. Berbagi, dan berbagi. Walaupun mungkin susah. Biasanya susah untuk berbagi-bagi ya. Tapi firman Tuhan mau mengajak kita berbagilah dalam hidup ini. Yang ketiga, jangan pernah cemburu atas anugerah Allah yang dimiliki oleh orang lain. Tapi cemburulah kalau engkau tidak dipakai Tuhan untuk melayaninya. Yang berikut, yang keempat, tema kita, kuasa roh Allah tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Maka artinya kalau Medad dan Eldad bisa, itu artinya Anda juga bisa dipakai Tuhan, dipakai oleh roh Allah itu. Yang terakhir, pertanyaan yang sama di awal tadi. Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Harusnya itu menjadi pertanyaan yang sama bagi setiap kita. Apakah setiap kita begitu giat mendukung pelayanan ini? Atau justru kita hanya memupuk kecemburuan-kecemburuan di sana sini tanpa mampu untuk mendukung setiap kegiatan pekerjaan Allah terjadi di tengah-tengah hidup ini. Amin.
Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, bahwa kuasa roh Allah tidak terbatas. Dan biarlah setiap kami semakin lagi mendukung kegiatan pelayanan, berada di dalamnya, dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan, menyahkanlah virus-virus ini. Amin.